Nasib penyuluh agama Islam non-PENS 2023 info terbaru. Tenaga honorer akan dihapus tahun 2023. Itu artinya, pegawai berstatus honorer tidak ada lagi bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Usai honorer dihapus, akan ada dua jenis status pegawai pemerintah pada 2023 yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Kedua status tersebut nantinya akan disebut sebagai ASN, Aparatur Sipil Negara. Penghapusan ini sejalan dengan Pasal 88 PP Nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, yang mana adanya larangan merekrut tenaga honorer DK instansi pemerintah. Ketentuan penghapusan tenaga honorer juga tertuang dalam Pasal 96 PP No 49/2018 tentang manajemen PPPK. Usai pegawai honorer dihapus pada 2023, nantinya tenaga honorer yang sudah bekerja dalam instansi pemerintah akan diangkat jadi CPNS dengan proses seleksi. Tenaga honorer yang diangkat jadi CPNS harus memenuhi kriteria yang ditentukan. Adapun kriterianya yakni seperti berikut ini. 1. Tenaga honorer yang berumur maksimal 46 tahun serta memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. 2. Tenaga honorer yang berumur maksimal 46 tahun serta memiliki masa kerja 10-20 tahun dan terus-menerus. 3. Tenaga honorer yang berumur maksimal 40 tahun serta memiliki masa kerja 5-10 tahun dan terus-menerus. 4. Tenaga honorer yang berumur maksimal 35 tahun serta memiliki masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Meski demikian, pengangkatan tenaga honorer ini diprioritaskan untuk mereka yang masa pengabdian paling lama atau usianya paling tinggi. Kriteria lama untuk masa pengabdian tak diperuntukkan bagi honorer tenaga dokter yang sedang atau telah bekerja di bagian unit pelayanan medis milik pemerintah. Penyuluh agama memiliki peran strategis memperkuat kehidupan beragama. Kementerian Agama Kemenak mengupayakan penyuluh agama non-pegawai negeri sipil, non-PNS, mendapat honorarium setara upah minimal provinsi, UMP, atau kabupaten kota. Saat ini Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam mengupayakan pemenuhan honorarium tersebut dengan mengusulkan tambahan anggaran untuk penyuluh non-PNS agar berstandar upah minimal provinsi dan kabupaten kota, ujar Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas saat rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI yang diikuti dari Jakarta, Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Yakut mengatakan saat ini para penyuluh agama non-PNS hanya menerima honorarium sekitar Rp1 juta per bulan. Angka itu tidak sebanding dengan tugas dan fungsi mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi, kata dia, penyuluh agama memiliki peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama. Menurutnya, tugas penyuluh agama meliputi agen moderasi, penjaga moral, dan penjaga akidah serta akhlak masyarakat sehingga peranannya strategis sebagai corong terdepan Kementerian Agama. Tentu, honor Rp1 juta masih jauh untuk memenuhi kebutuhan, ditambah beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya cukup banyak, kata dia. Ia mengatakan jika penyuluh agama diberikan honorarium yang memadai, mereka akan termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan dapat membantu Kemenak mewujudkan program penguatan moderasi beragama. Dengan harapan kiprah kinerja akan terus dapat ditingkatkan demi terwujudnya capaian RPJMN nasional tahun 2020 sampai tahun 2024, khususnya program penguatan moderasi beragama, kata dia. Kementerian Agama mengaku tengah mengupayakan peningkatan honorarium penyuluh agama non-PNS sampai setingkat upah minimum provinsi atau kabupaten UMPK. Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Dia menuturkan, saat ini penyuluh agama hanya mendapat Rp1 juta per bulannya. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam mengupayakan pemenuhan honorarium tersebut dengan mengusulkan penambahan anggaran untuk penyuluh non-PNS agar berstandar upah minimum provinsi dan kabupaten, kota dengan harapan kiprah kinerja akan terus dapat ditingkatkan demi terwujudnya capaian RPJM nasional tahun 2020-2024, kata Yakut. Menurut dia, honor atau gaji yang sedikit jelas tak sebanding dengan peran strategis yang diemban oleh para penyuluh agama. Yakut menegaskan, penyuluh agama non-PNS menjalankan peran untuk memperkuat kehidupan beragama di masyarakat. Penyuluh agama, kata Yakut, juga menjadi garda terdepan perwakilan Kemenak di tengah publik.
Penyuluh agama menjadi agen moderasi, penjaga moral dan penjaga akidah, menjaga akhlak masyarakat sehingga perannya sangat strategis.